Pernah nggak sih lo dengar kata kripto? Katanya bisa bikin sultan dalam semalam, tapi kok banyak juga yang ceritanya malah bikin dompet nangis kejer. Aset digital, cuan ratusan persen, tapi ada juga yang bilang judi. Jadi, sebenarnya kripto itu apaan sih? Tenang, di video ini kita bakal kupas tuntas, bahas pelan-pelan, tanpa ribet, dan yang paling penting, tanpa sok pinter. Kita bakal bedah semuanya dari nol, biar lo ngerti konsep dasarnya sebelum memutuskan mau ikut-ikutan atau enggak. Oke, kita mulai dari yang paling basic. Kripto itu apa? Gampangnya gini, kripto itu adalah uang digital. Tapi tunggu dulu, ini bukan duit mainan kayak di game, dan juga bukan uang digital yang ada di e-wallet atau m-banking lo. Uang yang ada di rekening bank atau dompet digital itu kan pada dasarnya masih representasi dari rupiah yang dipegang dan diatur sama Bank Indonesia. Nah, kripto ini beda. Kripto itu murni hidup di internet, dan yang paling krusial, dia nggak dipegang atau dikontrol oleh satu pihak pusat, kayak bank sentral atau pemerintah. Terus artinya apa dong kalau nggak ada yang ngontrol? Artinya, uang ini benar-benar milik lo sepenuhnya dan bebas mau lo apain aja. Lo bisa kirim ke siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa perlu izin dari pihak ketiga. Tapi, ada tapinya nih. Karena bebas, semua tanggung jawabnya juga ada di lo sendiri. Kalau lo salah kirim, lupa password dompet digital lo, atau kena tipu, ya udah, wassalam. Gak ada customer service bank yang bisa lo telepon buat minta tolong balikin duitnya. Jadi, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Paham ya sampai sini? Intinya, uang digital yang tidak terpusat. Sekarang, gimana cara kerjanya? Kok bisa sih transaksi tanpa bank? Coba bayangin dulu alur normalnya. Kalau lo transfer duit ke temen lo pakai m-banking, prosesnya kan gini. Lo buka aplikasi, masukin nominal, masukin PIN, terus bank akan ngecek, oh, si A punya saldo cukup buat kirim ke si B. Kalau saldonya cukup, bank bakal ngurangin saldo lo dan nambahin saldo temen lo. Semua proses verifikasi dan pencatatan itu dilakukan oleh satu entitas, yaitu bank. Bank ini jadi wasitnya, jadi pusat datanya. Nah, di dunia kripto, nggak ada yang namanya bank sebagai wasit tunggal. Terus siapa yang ngecek transaksinya? Jawabannya, ribuan, bahkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, waktu lo kirim kripto, permintaan transaksi lo itu disiarkan ke seluruh jaringan. Komputer-komputer ini, yang kita sebut node, bakal rame-rame ngecek, bener nggak nih si A punya kripto yang mau dikirim? Bener nggak dia mau kirim ke si B? Kalau mayoritas komputer di jaringan setuju transaksinya valid, baru deh transaksi itu disahkan dan dicatat. Nggak ada satu bos, nggak ada admin pusat. Semua bekerja sama. Konsep inilah yang disebut desentralisasi, artinya kekuasaan dan kontrolnya disebar, nggak terpusat di satu titik. Keren kan? Oke, kita lanjut ke istilah yang mungkin sering lo dengar, blockchain. Apaan lagi tuh? Santai, ini juga gampang kok. Anggap aja blockchain itu kayak sebuah buku kas digital raksasa, atau biar lebih gampang lagi, bayangin ini sebuah grup WhatsApp yang isinya cuma catatan transaksi. Setiap kali ada transaksi baru, misalnya A kirim 1 Bitcoin ke B, informasinya itu dimasukin ke dalam sebuah blok baru. Blok ini kemudian disebarin ke semua anggota grup, alias semua komputer dalam jaringan tadi. Jadi, sekali ada yang kirim pesan transaksi, semua anggota grup langsung tahu dan punya salinan catatannya. History chatnya sama persis di semua HP anggota. Dan yang paling penting dari grup WhatsApp blockchain ini, chatnya nggak bisa diedit atau dihapus. Sekali sebuah transaksi tercatat di dalam blok dan ditambahkan ke rantai, dia akan ada di sana selamanya, terlindungi oleh kriptografi yang super canggih. Nah, karena datanya tersebar di mana-mana dan nggak bisa diubah seenaknya, itulah kenapa sistem kripto ini dianggap sangat aman dan susah banget buat dimanipulasi atau dihack. Setiap transaksi saling terhubung kayak rantai yang nggak bisa diputusin. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kok bisa cuan? Gimana caranya orang-orang bisa untung dari kripto? Prinsipnya sebenarnya sama kayak barang langka lainnya, entah itu emas, lukisan edisi terbatas, atau bahkan sneakers langka. Harganya bisa naik dan turun. Sederhananya, ini semua tentang supply and demand, penawaran dan permintaan. Coba kita ambil contoh Bitcoin. Jumlah total Bitcoin yang akan pernah ada itu dibatasi, cuma 21 juta keping. Nggak bisa dicetak lagi seenaknya kayak uang biasa. Nah,
karena jumlahnya terbatas, harganya jadi sangat sensitif terhadap permintaan pasar. Kalau lagi banyak banget orang yang percaya sama teknologi ini dan optimis sama masa depannya, mereka bakal rame-rame beli. Permintaan naik, tapi barangnya segitu-gitu aja, ya otomatis harganya meroket. Sebaliknya, kalau tiba-tiba ada berita buruk atau orang-orang pada panik karena harganya turun dikit, mereka bakal rame-rame jual buat nyelamatin modal. Nah, pasokan di pasar jadi membludak, permintaan anjlok, alhasil harganya nyungsep. Sesimpel itu. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan juga main gacha yang untung-untungan. Ini murni mekanisme pasar. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Itulah cara orang dapat cuan. Tapi, penting banget buat dicatat, kripto itu bukan cuma soal trading atau grafik merah hijau yang bikin jantung deg-degan. Banyak yang salah kaprah mikir kripto itu cuma buat jual beli doang. Padahal, trading itu cuma salah satu dari sekian banyak kegunaan teknologi di baliknya. Teknologi blockchain dan kripto ini punya potensi yang jauh lebih luas. Contohnya apa aja? Pertama, buat kirim uang lintas negara. Pakai kripto, prosesnya bisa jauh lebih cepat dan murah dibanding lewat bank atau layanan remitansi konvensional yang butuh waktu berhari-hari dan biayanya lumayan. Kedua, ini jadi dasar buat dunia game baru, yang sering disebut gamefi, di mana item dalam game yang lo dapat itu bisa jadi aset digital atau NFT yang beneran punya nilai dan bisa diperjualbelikan di luar game. Ketiga, kripto memungkinkan adanya aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang bisa menyediakan layanan pinjam-meminjam, asuransi, dan lain-lain tanpa perantara bank. Terus ada juga yang namanya smart contract, yaitu kontrak digital yang bisa berjalan otomatis tanpa perlu notaris. Jadi, ingat ya, kripto ini adalah sebuah terobosan teknologi, bukan cuma sekadar alat spekulasi buat cari cuan instan. Oke, kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial dan wajib lo tonton sampai habis, risiko. Gue harus jujur dan tegas di sini, kripto itu high risk ke high return. Artinya, potensinya untungnya gede, tapi potensi ruginya juga sama gedenya. Harganya sangat volatil. Hari ini lo bisa ngerasa jadi sultan karena portofolio lo ijo royo-royo. Besok pagi pas bangun tidur, bisa aja nilainya anjlok 50% dan lo jadi zonk. Ini bukan main-main. Jadi, kalau ada orang atau influencer yang datang ke lo dan janjiin, pasti untung. Dijamin cuan tiap bulan. Gak mungkin rugi. Modal kecil untung gede. Please, anggap itu sebagai red flag gede banget. Di dunia investasi, gak ada yang namanya kepastian. Siapapun yang menjanjikan kepastian keuntungan, kemungkinan besar dia mau nipu lo. Investasi di kripto itu butuh riset yang mendalam, mental yang kuat buat ngadepin gejolak harga, dan yang terpenting, cuma gunakan uang dingin. Uang dingin itu uang yang benar-benar lo siap kehilangan, bukan uang buat bayar kosan, uang makan, atau uang kuliah. Jangan pernah pakai uang panas. Jadi, kesimpulannya apa? Kripto itu sebuah teknologi finansial yang revolusioner dengan potensi luar biasa. Tapi dia bukan jalan ninja buat jadi kaya instan. Ini bukan skema cepat kaya. Kalau lo tertarik dan mau masuk ke dunia kripto, bagus. Tapi, masuklah pakai otak dan riset. Bukan karena ikut-ikutan temen atau FOMO ngeliat orang lain pamer cuan di media sosial. Pelajari dulu teknologinya, pahami risikonya, dan mulailah dengan modal yang kecil. Anggap aja uang belajar. Ingat, keputusan investasi ada di tangan lo, dan begitu juga dengan segala konsekuensinya. Semoga penjelasan ini ngebantu lo jadi lebih paham ya. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share ke teman-teman lo biar mereka juga tercerahkan. Dan yang paling penting, follow atau subscribe channel ini biar kita bisa belajar bareng terus dan gak nyemplung sendirian di dunia kripto yang penuh tantangan ini. Makasih udah nonton.